Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi bersama saya Citra Amalia di channel Green Blue Circle, channel berbasis knowledge objektif yang berwawasan kebangsaan dari kreativitas movement. Oke, pada konten saat ini kita juga mengundang narasumber dari praktisi hukum. Langsung saja kali ini kita sudah tersambung ke kantor Dewan Pimpinan Pusat Advokasi Rakyat untuk Nusantara bersama Bang Bob Hasan. Baik Bang Bob, saya ingin bertanya. Abang ini dikenal sebagai praktisi hukum ya Bang. Boleh diceritakan tidak Bang, kenapa Abang tertarik dengan bidang hukum tersebut? Sebenarnya itu adalah panggilan nurani ya. Panggilan nurani itu di luar daripada kontraksi otak kita atau pemikiran kita, sehingga ada hal-hal yang akhirnya menggiring kita dalam gelombang dunia hukum. Itu sebenarnya yang kecenderungannya di situ, dan ya akhirnya kita memperdalam. Tidak serta merta bahwa saya tertarik dengan bidang hukum oleh karena ada pengalaman hidup tertentu, tetapi lebih cenderung kepada nurani kita ditarik bahwa akhirnya apakah kita ini dibutuhkan atau tidak, ya ternyata memang dibutuhkan dalam dunia hukum, demikian. Baik Bang, saya dengar selain sebagai praktisi hukum, Abang juga dikenal sebagai Ketua Umum Advokasi Rakyat untuk Nusantara atau yang lebih kita kenal sebagai ARUN ya Bang. Bisa diceritakan sedikit Bang, apa itu ARUN? Yang akhirnya setelah secara akademik kita menjalani pendidikan dan kemudian kita masuk ke dalam, terjun dalam dunia masyarakat, yang pada akhirnya juga kita melihat banyaknya perlunya masyarakat bantuan yang sesungguhnya ya lebih kepada advokasi tadi ya. Banyak hal itu kan bukan hanya sekedar di bagian hukum, tetapi dalam memperjuangkannya itu akhirnya merujuk atau mengkerucut kepada persoalan hukum juga, baik itu petani apa segala macam, sehingga dulu kita juga pernah membela di beberapa daerah, terutama di Mesuji yang cukup keras ya. Pada saat itu saya melihat banyaknya penderitaan masyarakat yang sesungguhnya memang ada yang hak dan yang tidak berhak. Tapi sekali lagi bahwa lingkungan hidup yang mengandung sumber daya alam yang baik sekali itu harus dipergunakan semaksimal mungkin untuk kesejahteraan rakyat sekitarnya. Nah, artinya selagi masih ada orang yang perlu hidup dan di situ ada sumber daya alam, kenapa tidak? Nah, ini yang akhirnya ARUN menjadi embrio dari situ, dari perjuangan ke masyarakat itu. Nah, maka disebutnya advokasi rakyat untuk Nusantara. Nah, menjelang itu banyak yang kita lakukan, bukan hanya di Lampung, Mesuji. Selain di beberapa kabupaten di Lampung, juga ada di Palembang, ada di Kalimantan Tengah, kemudian Kalimantan Timur, ada juga di Jawa Timur, ya. Bahkan lebih banyak di Banten. Nah, banyak sekali ya masyarakat yang sesungguhnya masih memerlukan satu pencerahan terhadap hukum, dan mereka untuk menjangkau itu atau mencapai sebuah keadilan tersebut tidak memperoleh fasilitas. Nah, ARUN di situ akan menjadi satu wadah yang dapat menghantarkan atau benang merah sehingga keadilan itu dapat dicapai atau dinikmati oleh setiap masyarakat, baik itu juga yang tidak mampu. Baik Bang, tadi saya sedikit mendengar bahwa Abang bersama ARUN telah melakukan advokasi hukum, yang dimana kalau saya dengar ada beberapa kasus yang sangat berat ya Bang ya. Nah, menurut Abang dari semua kasus tersebut manakah yang paling berat? Maksud dari yang paling berat di sini adalah dalam artian sangat banyak menguras tenaga, pikiran maupun waktu Bang. Sebenarnya seluruh persoalan hukum yang ada, baik yang ada di masyarakat maupun yang ada di perorangan, selaku praktisi yang saya hadapi hari ini, kalau ditanyakan yang menguras itu relatif semuanya ya. Tetapi negara ini memerlukan sebuah tatanan sistem yang dimana agar tatanan sistem tersebut itu dirasakan, dan sehingga betul-betul kata-kata quote and quote-nya rakyat berdaulat itu dapat dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia. Oke Bang, bisa kita lihat banyak sekali permasalahan bangsa yang akhirnya terbentur dengan aturan hukum. Bagaimana menurut Abang solusinya Bang?
Esensi kemerdekaan itu kan sebenarnya adalah adanya satu rasa keadilan yang dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat. Esensi kemerdekaan itu. Artinya dalam negara yang merdeka dan berkembang bahkan maju, itu betul-betul pemerintah itu hanya sebagai pelayan. Bagaimana sarana pelayanan publik yang dilakukan atau yang menjadi satu kewajiban bagi para penyelenggara negara itu dibentuk oleh satu sistem perundang-undangan, tatanan urutan perundang-undangan yang saling mengkooptasi satu sama lain, sehingga kepentingan rakyat itu atau kemaslahatan rakyat itu cenderung lebih mendominasi gitu loh. Nah, tapi bukan sekali lagi bahwa adanya satu sosok tertentu atau tokoh tertentu atau lapisan masyarakat tertentu yang quote and quote juga kembali tadi adalah lebih eksekutif atau eksklusif ya, itu akhirnya tidak mendapatkan keadilan. Jadi ini berupa satu timbangan di mana sistem hukum kita itu harus betul-betul tegak. Nah, bagaimana itu bisa tegak, dan kalaupun tegak itu betul-betul dapat dirasakan oleh rakyat, seluruh lapisan rakyat Indonesia. Oh iya Bang, tadi saya sedikit lupa. Selain Abang sebagai ketua umum, hari ini Abang juga diberi amanah sebagai Sekjen HAPI ya Bang ya. Bisa diceritakan sedikit tidak Bang, apa itu HAPI? HAPI itu Himpunan Advokat Pengacara Indonesia yang berdiri di tahun 1993 ya. HAPI bersama organisasi advokat lainnya, kurang lebih 8 organisasi advokat sebagaimana di Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 membentuk Pradi ya. Jadi hari ini karena kepastian hukum daripada single bar tadi menjadi satu wadah itu tidak mungkin karena Pradi sudah pecah, maka seluruhnya ya, khususnya HAPI itu kembali mengungkap atau mengembangkan atau merehabilitasi dirinya menjadi organisasi advokat sebagaimana mestinya dulu. Nah, jadi kami ya di tahun 2021 sampai tahun 2025 ini sebagai jajaran kepengurusan ya akan membangun HAPI sebagai organisasi advokat sebagaimana mestinya, yang menyediakan pendidikan bagi para calon advokat sampai kepada dia atau para advokat itu menjadi betul-betul advokat yang sah menurut hukum sehingga dapat menjalankan tugasnya dan menerima para pencari keadilan. Dalam konten kita sebelumnya berbicara Pancasila bukan barang usang. Sebenarnya apa sih Bang menariknya Pancasila menurut Abang sendiri, dan pemaknaan Pancasila menurut Abang juga itu bagaimana Bang? Saya tidak ingin menyatakan bahwa Pancasila seperti makanan ya, tetapi akhir-akhir ini ada satu budaya back culture atau yang disebut dengan sebagai bagian daripada makanan-makanan yang lama atau usang yang sudah tidak pernah lagi tersentuh ya, kemudian diinovasi kembali sehingga makanan itu menjadi makanan khas daerah yang betul-betul sangat dahsyat nikmatnya gitu ya. Nah, saya tidak menyamakan makanan, tetapi disinilah bicara naluriah daripada seluruh rakyat Indonesia itu tidak terlepas bahwa Pancasila itu bagian yang sangat ya teramat penting terhadap berdirinya bangsa ini, karena para the founding father itu sudah menyadari bahwa tahun 1945 yang sebelum-sebelumnya pun juga telah diilhami. Dan Pancasila itu sebagai yang dianggap usang itu, atau kalau tadi makanan tidak nikmat lagi ya kan, pada hari ini betul-betul menjadi satu kebutuhan ya, terutama bukan hanya sekedar kepada banyaknya orang, banyaknya pernyataan-pernyataan yang menyatakan Pancasila itu adalah hebat, sakti ya kan, sebagai pandangan hidup, sebagai segala-galanya, sampai dengan sebagai sumber dari segala sumber hukum. Tetapi bagaimana mengaktualisasikannya itu? Itulah sebenarnya mengaktualisasikan ini belum selesai. Ya. Terbukti bahwa tahun 90-an kita harus menganut sebuah skema sistem politik kita reformasi. Reformasi itu kan namanya reform, kembali kepada formasi. Format kita apa? Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai
bentuk implementasi daripada gagasan tadi itu. Nah, jadi kalau bicara Pancasila, saya harus panjang lebar sedikit ya, karena ini memang bagian daripada penulisan saya atau penelitian saya, yang selama ini banyak orang sudah menulis tentang Pancasila. Tetapi kecenderungannya adalah tentang bagaimana kejayaan Pancasila, kesaktian Pancasila, atau bagaimana memiliki kekuatan yang imperatif terhadap hukum, tetapi tidak dirasionalisasi. Gitu. Jadi kalau kita ingat dulu revolusi industri Prancis, itu dari positivisme yang mengenyahkan daripada pemikiran absolutely. Ya. Di situ kan positivisme itu pemikiran bagaimana membangun sebuah karakter negara. Gitu. Negara ini bisa terbangun bentuknya bagaimana, caranya bagaimana. Ya, sistem yang paling utamanya negara itu bisa bangkit seperti apa. Nah, ini yang harus dipahami oleh kita, sehingga timbullah ahli-ahli hukum yang lainnya, sebuah kebiasaan-kebiasaan seperti apa, kaidah-kaidah apa yang ada di Perancis, di Inggris, sampai terakhir di Amerika, ya kan, sehingga ada satu pemikiran bahwa Karl Marx dan Lenin itu bikin komunis, gagasannya kemudian berkembang menjadi demokrasi. Jadi pemahaman bentuk bagaimana negara ini bisa dibangkitkan, dibangun, ini yang harus jadi satu pegangan kita, bukan sekedar bahwa Pancasila ini adalah aku Pancasila, saya Pancasila, ya kan? Harus dirasionalisasi. Bagaimana merasionalisasi Pancasila ini ke dalam hukum? Itu sama dengan waktu Revolusi Industri Prancis, setelah menyampingkan atau berhasil kaum buruh itu melalui kaum bourgeois yang sudah bekerja sama itu, sehingga terbentuk satu format negara itu seperti apa gitu loh. Nah, hari ini Indonesia membutuhkan itu. Nah, betul bahwa ideologi kita sudah tidak bisa lepas daripada Pancasila. Betul bahwa bicara tentang ideologi Pancasila itu tidak terlepas juga dengan sudah finalnya bahwa kita menganut sistem idealisme Pancasila, tetapi ideologi ini harus dirasionalisasi terhadap keseharian. Nah, bagaimana merasionalisasi menjadi keseharian tentang Pancasila ini? Dia harus masuk ke dalam hukum di Republik ini. Gitu. Jadi Pancasila itu bukan hanya sekedar ucapan, ungkapan atau kenangan ada kesaktian Pancasila dan sebagainya, tapi dengan bukti-bukti yang sudah adanya dengan Pancasila inilah, kesaktian Pancasila inilah yang perlu dirasionalisasikan kembali, ya, artinya bukan direvitalisasi. Di Pancasila itu harus dirasionalisasikan menjadi sumber dari segala sumber hukum sebagaimana amanat undang-undang. Bang, semenjak awal kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia, Pancasila sudah ditetapkan sebagai ideologi bangsa Indonesia ini. Yang jadi pertanyaan, cukupkah Pancasila hanya sebagai ideologi bangsa ini saja, Bang? Sebenarnya di setiap negara itu kandungan ideologi yang dianutnya itu akan menjadi sebuah filsafat. Nah, filsafat itulah yang tidak bisa melepaskan dirinya daripada konstitusional. Jadi berdasarkan saya studi banding ke Utrecht University, ya, bertemu dengan guru besar di sana yaitu Profesor Milo. Beliau menjawab pertanyaan saya bagaimana untuk merasionalisasi tentang sebuah ideologi dalam sebuah negara masuk menjadi tatanan hukum. Karena ideologi itu harus disertai dengan aturan dan tatanan hukum yang sebagaimana ideologi itu yang diamanatkan oleh ideologi itu tadi. Jadi kalau lepas daripada itu berarti kan tidak ada ideologi kita sebenarnya. Nah, makanya tidak cukup ya hanya dinyatakan sebagai ideologi, tetapi harus dimasukkan ke dalam aturan hukum di Republik ini. Ya, artinya apa? Banyak sebenarnya latar belakang sebagaimana pengalaman saya di Arun, ya, mengadvokasi masyarakat dan sebagainya. Ketimpangan-ketimpangan kan masih banyak terjadi. Ini kan berarti kan ada satu rule of law dalam kontekstual tentang undang-undang kehutanan, undang-undang perkebunan dan sebagainya yang tidak dapat dirasakan oleh masyarakat sebagai satu keadilan. Gitu loh. Jadi ini yang harus kita pahami bahwa Indonesia itu tidak cukup, ya. Kalau ada pertanyaan tadi itu kan tidak cukup hanya atau saja diletakkan sebagai ideologi tanpa dirasionalisasi kepada bahan-bahan hukum, sistem-sistem hukum yang ada di Republik Indonesia ini. Oke, Bang.
ada gagasan dari teman-teman komando yang menginginkan Pancasila diletakkan sebagai hierarki tertinggi dalam sistem hukum. Menurut Abang sendiri bagaimana, Bang? Ya gini, jadi kita ini kan mencapai satu posisi harapan, cita-cita itu sebagaimana bahwa Pancasila itu untuk diaktualisasi atau dirasionalisasikan dari ideologi, dari sumber ideologi itu, ya, sehingga menjadi tatanan hukum, ya. Dan tatanan hukum ini adalah sebagai hierarki tertinggi. Ya, saya sepakat dengan teman-teman di komando itu, ya. Artinya tidak cukup bahwa Pancasila hanya didengung-dengungkan saja, tanpa akhirnya kita yang melaksanakan peri kehidupan dan peri kebangsaan di Republik ini tidak menerapkan sistem atau amanah ideologi itu tadi. Jadi timbul satu pertanyaan baru, bagaimana agar ideologi sebuah negara, dalam hal ini Pancasila di Indonesia, itu dapat diterapkan dalam peri kehidupan dan peri kebangsaan? Ya tentunya dia harus masuk ke dalam tatanan hukum. Jadi kalau kita mengenal skema hukum Eropa kontinental dan Anglo-Saxon, ya, di dunia, itu Eropa maupun Amerika, itu hanya mengenal daripada keadilan hukum dan kepastian hukum. Ya. Di Indonesia selalu menyatakan ada satu kemanfaatan hukum, dunia juga menyatakan itu. Tetapi kemanfaatan hukumnya yang bagaimana? Kalau berbicara tentang keadilan dan kepastian hukum, tentu itu adalah berbicara skema yang teoritis. Ya. Skema yang teoritis itu ada dalam skema sistem-sistem hukum. Ya, baik itu yang menular ke Indonesia maupun yang masih berlaku di internasional tetapi tidak berlaku di Indonesia, tetapi itu sangat mempengaruhi karakter hukum kita, ya. Jadi kalau kita melihat kepastian hukum dan keadilan hukum, maka hanya sebatas itu, kemanfaatan hukum kita menjadi satu hal yang mandul, ya, hanya diungkapkan, hanya menjadi bagian daripada teoritis. Tetapi kemanfaatan hukum ini sebenarnya apa? Yaitu manfaat yang dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia. Maka kita harus bertanya kembali, yang dirasakan oleh rakyat Indonesia itu disebut sebagai perasaan umum rakyat Indonesia. Perasaan rakyat umum Indonesia itu ada di dalam Pancasila. Nah, jadi bagaimana sekarang kita mengklopkan secara teoritis? Nah, jadi kemanfaatan hukum itu harus dirumuskan terlebih dahulu dalam bentuk keadilan hukum, ya, kepastian hukum, sehingga kita menyatukan terlebih dahulu dengan bahasa kita keadilan hukum yang pasti. Nah, keadilan hukum yang pasti itu harus memasukkan bahwa skema sistem hukum Pancasila itu masuk ke dalam tatanan hukum. Itu keadilan hukum yang pasti. Ya. Kalau tidak ada Pancasila di bagian tatanan hukum di Republik ini, maka tidaklah mungkin dapat dimaknakan bahwa Pancasila itu menjadi satu kemanfaatan hukum. Nah, jadi keadilan hukum yang pasti itulah yang timbulnya adalah kemanfaatan hukum, yang pada akhirnya adalah bahwa Pancasila itu dapat menyentuh, ya, bahkan mengkooptasi. Jadi kalau berbicara tentang mengkooptasi ini mempengaruhi hukum di Republik ini. Nah, mengapa saya bisa mengatakan bahwa banyaknya hal-hal yang tidak sesuai dengan perasaan umum rakyat Indonesia? Gampang saja, ya. Kita tidak usah berbicara secara akademis pada hari ini. Kalau masih ada yang rakyat kelaparan, kalau masih ada rakyat yang menuntut keadilan terhadap hak-haknya sendiri, baik itu di sekitar hutan, baik itu di perkotaan dan sebagainya, berarti masih ada sebuah sistem hukum yang tidak memihak kepada rakyat Indonesia. Maka kalau masih ada yang sedemikian, maka tidak sesuai dengan perasaan umum rakyat Indonesia. Berarti apa? Berarti Pancasila belum memiliki satu kapasitas sebagai keadilan hukum yang pasti. Berarti hukum di Republik ini yang katanya kepastian hukum dan keadilan hukum itu dicapai, belum dapat mencapai kepada titik kemanfaatan hukum. Oke, Bang, tadi saat tim datang kita melihat seperti ada tulisan DPP Arun, DPP Happy. Nah, bisa ditunjukkan nggak, Bang, di sini ada ruangan apa saja dan ada kantor apa saja, Bang, sebenarnya di sini itu?
adalah rahasia. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Sebagai manusia, dharmamu mengabdi. Yang kupikir saat ini, ku rindu dengan sosok keberanianmu, paramu seperti gunung. Banyak yang menunggu kisahmu bersama sang legenda. Banyak cerita tentang kita, berbagi ada kasih sayang, ada ku bersama sang legenda. Seperti hidup bersama cahaya, merasakan manfaat keberadaannya. Yang kupikir saat ini, ku rindu dengan sosok keberanianmu, marahmu Baik Bang Bob, tadi kan Abang menyatakan bahwa Abang sepakat jikalau Pancasila ditetapkan sebagai hierarki tertinggi. Langkah apa saja yang sudah ditempuh untuk menjadikan Pancasila sebagai hierarki tertinggi? Di tengah bahwa negara itu sekian banyak negara, ratusan negara itu kan berlomba-lomba membangun sehingga menjadi satu negara yang memiliki satu kekuatan ekonomi, ya. Dan itu tidak hanya sebatas kepada permodalan, tapi sistem. Jadi dalam membangun sistem ini sebenarnya internasional itu sudah mengenal ada asas critical theory. Jadi kalau yang dulu orang bilang bahwa negara yang baik itu adalah negara yang sumber daya alamnya bagus, banyak, ya, kuat. Kemudian ada lagi yang bilang sumber daya manusianya bagus, kuat. Ada lagi yang mengatakan lagi sistem untuk mengatur terhadap pengelolaan sumber daya manusia, sumber daya alam kuat. Tapi di balik itu banyak negara yang maju, tetapi justru sumber daya manusianya terbatas, sumber daya alamnya sangat terbatas. Nah ini ada hal apa ya yang akan timbul terus itu ketika dalam membangun. Jadi bukan hanya kepada dunia ilmiah, dunia pendidikan ataupun dunia pengetahuan itu lebih dikembangkan untuk kepentingan tertentu, tetapi setiap negara-negara, terutama yang negara yang sudah maju itu, mereka mengembangkan ada hubungan internasional kita bilateral dan multilateralnya cukup baik, ya. Bahkan potensial kita sebagai bagian daripada pengembangan pembangunan negara itu berdasarkan dari kearifan lokal, ya. Tapi yang sering kita lupakan, ya, kita tidak pernah berpikir dan tidak pernah yakin bahwa sistem pengetahuan hukum kita dalam hal ini adalah sistem tatanan hukum kita ini adalah sebagai penentu bagi bangkitnya sebuah negara, atau Indonesia akan bangkit sesungguhnya didasari oleh sistem hukum yang tepat dan benar dan dapat berlaku dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia. Jadi kalau kita berbicara tentang pembangunan negara di Republik ini, maka kita bisa juga mengembangkan daripada gagasan kita ini. Kita harus atau dapat memulai bahwa sistem gagasan kita bahwa Pancasila harus dapat mengkooptasi dan dirasionalisasikan dalam sistem tatanan hukum di Indonesia ini penting, karena itu tujuannya untuk pembangunan nasional. Gitu. Menurut Abang, akankah banyak yang mendukung gagasan Pancasila sebagai hierarki tertinggi untuk dijadikan nyata? Jadi soal dukungan ataupun yang menjadi satu agar gagasan ini dapat dilakukan. Jadi setiap negara itu tidak pernah ada satu pelepasan atau pemisahan antara filsafat dengan konstitusinya. Itu intinya di situ. Maka kalau kita berbicara tentang keadilan hukum yang pasti,
atau yang diharapkan oleh banyaknya rakyat Indonesia, kemaslahatan seluruh rakyat Indonesia, itu yang diminta itu adalah apa? Mereka itu kan merasakan kesejahteraannya di tengah tadi yang saya katakan bahwa Indonesia ini dengan sumber daya alam yang baik, sumber daya manusia yang cukup banyak, tetapi masih banyak yang belum bisa merasakan akan kedahsyatan Republik Indonesia ini. Itu kan akibat pengelolaannya. Nah, sistem pengelolaan ini kan tidak hanya sebatas kepada bagian daripada ekonomi. Sektor ekonomi itu adalah sektor justru yang penunjang. Sektor utama itu adanya di mana? Sektor hukum. Jadi tidak ada kata lain bahwa penyelenggara negara hari ini, baik itu eksekutif maupun yudikatif bahkan legislatif, itu harus segera memikirkan agar Indonesia ini tidak terbelenggu oleh keadaan-keadaan dengan skema sistem yang internasionalisasi, tetapi untuk mengikuti, apalagi sekarang era globalisasi ya. Nah itu untuk mengikuti keberadaan tentang internasional itu kita harus punya imunitas yang kuat. Bagaimana menciptakan imunitas yang kuat itu? Ya membuat satu sistem hukum yang tepat dan benar. Jadi kalau saya katakan selama ini sistem hukum kita apakah tidak benar? Ya betul itu tidak benar. Karena apa? Masih banyak secara perasaan umum rakyat Indonesia yang merasakan hal yang tidak ada satu perimbangan, ya. Tidak ada satu hal yang sebagaimana negara yang sudah merdeka. Jadi masih adanya satu tumpul di bawah, tapi tumpul di atas, tajam di bawah. Ya itu kan karena kita sudah di Aron ini sudah sering mengadvokasi banyak ya, bahkan adik-adik mahasiswa yang umumnya itu kalau nggak salah di komando itu juga ikut banyak membantu masyarakat, langsung terjun ke masyarakat yang kemudian memberikan satu empowering bagi masyarakat, semangat bagi masyarakat ya untuk mencapai kepentingannya tadi ya. Artinya ada satu hal yang tidak dapat dirasakan oleh masyarakat tertentu tersebut. Nah, dalam kategori teoritis ya sebenarnya kan sudah baik John Locke, Hans Kelsen, Hans Noensky itu kan sudah sering mengamanatkan, sudah mensinyalemen bahwa setiap ideologi, apalagi itu Pancasila, itu harus dapat memiliki kekuatan yang imperatif. Imperatif itu mengikat bagi sistem perundang-undangan yang ada ke bawah. Ya. Kalaupun ada KUHP kita masih menggunakan hukum Belanda ya, yaitu hukum perdata kita lebih banyak juga. Nah, ini kan bisa ditata kembali. Ya. Kita bisa menciptakan satu proses pemugaran, revitalisasi terhadap pasal-pasal di perundang-undangan, baik itu tenaga kerja, baik itu tentang pidana dan sebagainya. Itu kan semuanya sudah, apalagi kan undang-undang sekarang sudah banyak yang diciptakan oleh legislatif kita. Ya. Jadi hampir pasti, hampir seluruhnya tinggal hukum acara atau hukum perdata dan pidana di Belanda yang kita gunakan. Nah, tapi itu kembali lagi kepada bagaimana sehingga Pancasila itu dapat mengkooptasi tatanan hukum perundang-undangan yang ada di Republik ini. Itu yang penting itu, ya. Nah, dalam gagasan teori ini sebenarnya kalau tadi adalah hukum internasional dan sebagainya, ya, baik adanya asas spesialitasnya sistematis maupun juga secara jadi sistematis dan spesialitas dan juga logisnya. Jadi logis dan sistematis ini kalau Hans Kelsen bilang itu bahwa Pancasila sebagai satu filsafat, dan saya juga ke Maastricht University di Belanda itu Profesor Koko juga menyatakan Belanda maupun seluruh negara Eropa, terutama kayak model Inggris ya, dia kan masih ada United Kingdom-nya itu, dia masih menggunakan bahwa kerajaan Inggris itu masih dijunjung tinggi, sistem aturan yang ada itu ada hal yang tertentu. Nah di Indonesia ini kan mayoriti Islam, di Islam pun juga Pancasila ini sebenarnya sudah ada, cuma tinggal belum dirasionalisasi. Ya artinya apa? Kita ini hukum pernikahan, waris dan sebagainya masih ada hukum Islam berlaku, yang sudah berjalan ini semuanya. Ya bahkan
Kalau kita takut bahwa kok ini hanya Pancasila ini kan dari orang-orang Islam tidak akan bisa menerima, oh tidak, salah. Bahkan di dalam gagasan Al-Maghosyiyah ya, itu dalam skema syariah Islam yang diterapkan oleh Imam Asy-Syafi'i, itu ada dia menyampaikan ada hal yang Dariyatul Khamsyah ya, terdapat 5 prasyarat ya di Indonesia atau dalam kehidupan kita. Yang pertama adalah jaga ciptaannya, yang kedua adalah jaga jiwa, yang ketiga adalah jaga keturunan, yang keempat adalah jaga harta, yang kemudian yang kelima adalah tentu jaga kesehatan. Jadi ini semua tidak lepas juga positioningnya dengan Pancasila. Jadi nggak ada yang menentang itu. Justru yang menentang itu, yang memasukkan ke dalam tatanan Pancasila ini, hambatannya adalah kekuatan politik. Nah, political will kita harus harus bisa melepaskan diri daripada kelompok. Ya. Kita harus bisa membuka wawasan kita. Ya, maka tadi itulah yang selalu mengilhami saya. Bung Karno pada saat itu katanya diserahkan kemerdekaan oleh Jepang dan sebagainya. Itu tidak pernah, karena apa? Tidak pernah Bung Karno itu mau dibargaining. Gitu. Jadi Indonesia itu adalah dari Sabang sampai Merauke. Jadi, tidak pernah mau dibargaining, karena pernah ada posisi bargaining antara Sumatera, Jawa, kemudian Kalimantan, Sulawesi. Ini adalah bagian-bagian tertentu sehingga Bung Karno dapat cukup dengan Sumatera atau Jawa atau dengan pulau-pulau tertentu saja. Bung Karno tidak mau itu. Maka oleh karenanya kita sebagai generasi penerus bangsa harus berhenti, ya kan? Harus berhenti atau menghentikan bahwa gagasan itu tidak hanya gagasan yang harus dari luar, dari dalam sendiri yang disebutkan oleh Bung Karno tadi itu juga dapat menjadi satu tatanan sistem hukum kita yang memiliki keadilan hukum yang pasti. Nah, sehingga hukum manapun itu adil, gitu. Ya, even bahwa adanya oknum-oknum tertentu sebagai bagian daripada penegak hukum, baik itu di yudikatif maupun yang non yudikatif, ya, masih memiliki satu pro dan kontra. Ya, apakah itu dipengaruhi oleh pola-pola gaya ekonomi dan sebagainya, itu masih kita bisa melihat kan sekarang kan, perkara-perkara suap dan sebagainya. Itu kan jadi rakyat Indonesia itu sangat merindukan hal yang betul-betul bahwa keadilan hukum yang pasti atau kemanfaatan hukum yang diceritakan itu dapat diperoleh. Kemanfaatan hukum itu ada di Pancasila. Gitu loh. Ya, jadi ini bukan satu perjuangan gagasan, tetapi adalah penyadaran. Saya sedang meneliti tentang Pancasila itu sebagai sumber dari segala sumber hukum yang dirasionalisasikan. Sehingga Pancasila saya sebutkan sebagai paradigma untuk membangun sebuah tatanan hukum yang masuk ke dalam sistem tatanan hukum di Republik Indonesia ini. Ya, kenapa saya sebut paradigma? Karena paradigma itu adalah ajaran atau dogmatis yang melalui beberapa pergeseran. Artinya sampai hari ini Pancasila belum masuk ke dalam bagian dari tatanan hukum, berarti ketika kita memasukkan gagasan tersebut berarti itu adalah gagasan paradigma. Jadi paradigma itu paradogma, ya. Jadi ajaran yang berdasarkan daripada pergeseran di luar daripada teori-teori. Jadi Pancasila itu meta teori, ya. Dia tidak akan bisa masuk sebagai bagian daripada teori. Ya, tetapi sekali lagi bahwa tidaklah berat, tidaklah sulit untuk menempatkan Pancasila sebagai salah satu dan bahkan hierarki tertinggi, karena dia adalah Pancasila filsafat dan memiliki kandungan-kandungan filosofis yang masih berkembang kemana-mana, tetapi sekali lagi dapat diwujudkan baik itu dalam konstitusi kita yaitu Undang-Undang Dasar 1945. Apakah juga ada harus novelty baru, pembaharuan tentang kedudukan tatanan hukum kita, walaupun GBHN itu pernah masuk, tetapi sifat karakter GBHN kita itu diwujudkan dalam bentuk Pancasila. Garis-garis besar haluan negara kita itu yang diilhami, inspiringnya, datangnya didominasi 100% dari Pancasila. Itu belum pernah ada, ya. Kalaupun nama Pancasilanya tidak masuk ke dalam sebagian daripada hierarki tertinggi, tetapi Pancasila masuk ke dalam GBHN, itu bisa dipastikan bahwa
batu uji untuk di dalam di Mahkamah Konstitusi itu dalam ujian undang-undang itu gampang mudah. Masih banyaknya karakteristik perundang-undangan yang tidak sesuai dengan perasaan rakyat Indonesia, masih banyaknya rakyat Indonesia yang menguji secara material undang-undang tadi. Itu buktinya, itu contohnya. Kalau tidak salah, Abang turut serta dalam pelepasan Long March 10 pemuda menyapa Indonesia. Pancasila hierarki tertinggi. Nah, boleh diceritakan dan dijelaskan Bang bagaimana itu? Makanya itu kan untuk sebenarnya itu kan adalah untuk sosialisasikan ya, bahwa kita ini sudah lupa dengan Pancasila. Loh kok Bang Bob bisa bicara sudah lupa? Presiden aja ngomong nggak boleh lupa dengan Pancasila. Aku Pancasila selalu digaung-gaungkan segala macam, ya kan? Nah teman-teman yang jalan dari Jakarta ke Yogyakarta itu Long March itu bukan hanya daya upaya apa segala, tapi semangat mereka itu ingin mengingatkan gitu loh, bahwa Pancasila itu belum dihafal-hafalkan. Pancasila hanya baru dikenang gitu. Padahal amanah reformasi itu kembali kepada format. Kapan kembalinya? Sampai sekarang belum kembali. Ya kan? Padahal kan sistem perekonomian kita kalau bisa kembali kepada Pancasila, maka kita akan mewujudkan pasal 33 Undang-Undang 45 sebagaimana yang menjadi cita-cita depan father kita, bagaimana kesejahteraan masyarakat yang menjadi satu prioritas utama bagi kekayaan sumber daya alam kita, dan pengelolaannya itu juga bisa ada yang dimaksud dengan koperasi misalkan. Itu kalau itu benar-benar bisa ya, tidak tidak dilakukan satu penambahan pasal yang tidak bermakna atau maknanya tidak masuk ke dalam pasal 33. Nah ini kan satu bukti lagi kembali tadi, ya kan, bahwa teman-teman yang jalan jauh itu tuh mengingatkan kepada setiap insannya. Mereka menemukan ulama setiap daerah, pimpinan daerah, kepala desa, bahkan teman-teman kuliahnya, teman-teman mahasiswa yang ada di beberapa kampus, kemudian juga kepada beberapa penegak hukum dan juga Kamnasnya TNI ya kan, Polri dan sebagainya. Itu kan sudah dikunjungi, itu kan tujuannya untuk mengingatkan kepada setiap orang yang dikunjungi itu bahwa ternyata kita belum menggunakan Pancasila gitu loh ya. Jadi kalau ada di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 itu tentang Pancasila dalam batang tubuh lah yang memiliki kekuatan. Dalam Undang-Undang 1945 itu ada batang tubuh, itulah yang memiliki kekuatan hukum kooptasi yang bisa menjadi bahan rujuk. Pasal 1 sampai pasal berapa itu kan semua bahan rujuknya. Kalau pembukaan itu adalah sebagai alinea-alinea yang menghantarkan bahwa batang tubuh itu tidak lepas daripada itu tadi, tapi kooptasi kekuatannya tidak ada, tidak memiliki kekuatan yang imperatif gitu loh. Pembukaan Undang-Undang 45 yang terdapat juga adalah sila-sila Pancasila dalamnya. Saya dengar juga untuk mendalami Pancasila, Abang melakukan studi banding sampai ke Belanda dan Prancis. Bisa tolong ceritakan dong? Ya itu yang mereka bilang, kita disayangkan ya. Padahal kita punya Pancasila, tetapi tidak dipergunakan. Sampai para guru besar hukum di Maastricht maupun di Utrecht itu ya, itu mereka menyayangkan Indonesia. Padahal itu Belanda itu kan bukan penjajah Indonesia, ya kan? Belanda itu berpikir bahwa Indonesia itu akan lepas dan lepas landasnya luar biasa. Karena apa? Mereka sampai datang ke Indonesia itu kan untuk keperluan sumber daya alam kita, gitu ya. Tetapi pengelolaan yang tidak tepat sehingga kita seolah-olah tidak memiliki sumber daya alam sebagaimana yang menjadi satu potensial kita. Karena pengelolaan itu tadi, ya. Jadi kita tidak mencoba memberanikan diri untuk melakukan komprehensivitas. Itulah yang Prof. Milo ya. Prof. Milo punya satu gagasan yang dia melakukan penulisan tentang komprehensivitas. Prof. Kokel juga begitu. Prof. Kokel itu juga cukup lama di Indonesia. Beliau menyatakan bahwa tidak pernah ya, dan negara itu umumnya kalau punya ideologi hukumnya yaitu sebagaimana ideologi tadi itu gitu. Jadi filsafat dengan konstitusinya tidak pernah pisah. Nah, kenapa kedudukan filsafat itu di atas? Nah, inilah saya sebut tadi hierarki tertinggi. Filsafat kita itu adalah filsafat Pancasila dalam bernegara. Ya kan? Nah, dia harus punya satu pegangan untuk dalam aplikasinya, yaitu konstitusinya. Nah, pertanyaannya kan lagi tadi kembali. Kita punya Undang-Undang Dasar 1945.
Di dalam pembukaan itu kan nggak mungkin batang tubuhnya lepas, buktinya banyak lepas. Kan itu persoalannya. Timbul banyak lahirnya undang-undang yang batu ujinya ke Undang-Undang 45 di Mahkamah Konstitusi. Dan berapa ratus, bahkan sudah 1.000 lebih, itu masyarakat mengajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi. Kalau sistem perundang-undangan kita sesuai dengan Pancasila, maka paling tidak ya, sampai hari ini semenjak Mahkamah Konstitusi berdiri itu paling 20 judicial review. Ada pemeleset ini sampai ribuan. Nah ini satu persoalan yang kita harus berani, dan saya berani menyampaikan itu bahwa Indonesia sampai sekarang belum menerapkan tatanan hukum Pancasila, belum. Karena masih banyak latar belakang daripada perundang-undangan tadi yang dilakukan satu judicial review, masih banyak masyarakat yang tidak menikmati hasil kemerdekaan ini, ya kan? Nah, masih banyak ketidakadilan yang dirasakan oleh masyarakat. Sehebat apapun sistem tatanan hukum kita, sehebat apapun aparat lembaga penegak hukum kita, tetapi kalau masih ada ungkapan bahwa lebih tajam di bawah daripada di atas, tumpul di atas, itu sama saja bahwa supremasi hukum kita, law enforcement kita, itu belum bisa terpakai. Jawabannya hanya bagaimana Pancasila dapat diletakkan. Ya, itu yang hasil saya kepulangan dari Eropa, khususnya Eropa, ya di situ saya beberapa universitas kunjungan saya. Yang saya tanyakan itu hanya bagaimana sih merasionalisasi antara Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia dengan dapat ya mengkooptasi peraturan perundang-undangan tadi itu. Jawaban Prof. Milo adalah teori komprehensif, harus dilihat. Sampai beliau itu bercerita tentang Raden Saleh. Ya, sejarahnya Indonesia ada Raden Saleh, bagaimana Raden Saleh melakukan satu perjuangannya, bagaimana ada hubungannya dengan pihak Belanda dan sebagainya. Dan di sini kan bisa terlihat bahwa ada satu European Continental dan Anglo-Saxon bersatu masuk ke dalam tubuh negara Indonesia, dan kemudian ada kearifan lokal dari Raden Saleh dan sebagainya. Itu ada satu komprehensivitas, ya, bahwa skema dan tatanan sistem hukum betul. Ya, ada kita mengenal secara internasional. Tetapi sekali lagi bahwa itu sudah diserap dalam Pancasila yang merupakan asli produk Indonesia, ya, bukan produk impor. Even bahwa ada pengaruh tentang komunismenya, ada kesamarataan dan sebagainya, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, ya, ada demokrasinya, ya, itu adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan. Ya, itu kan ada demokrasi ya semuanya itu, ya kan? Nah, ada mengedepankan tentang HAM, ya. Kita udah bicara Pancasila tahun 45, ya. Amerika negara besar bicara HAM itu tahun berapa? Jadi karena kita ini menjadi tanda tanya besar, ya kan, bahwa HAM kita ini masih boleh dikatakan belum bisa dikedepankan. Oleh karena apa? Oleh karena tatanan hukum kita belum dimasukkan daripada perasaan umum atau ideologi kita. Maka saya boleh katakan bahwa sampai hari ini Pancasila belum bisa dipakai apa-apa, hanya sebagai alat, ya. Kita adalah negara Pancasila, kita harus setia kepada Pancasila, ideologi kita adalah Pancasila, pandangan hidup kita dalam perikebangsaan dan perikehidupan itu adalah Pancasila. Tapi di mana Pancasila itu berada? Ya kan? Karena Pancasila itu pandangan hidup, keyakinan bagi rakyat Indonesia dalam perikebangsaan, perikehidupan perikebangsaan. Di Indonesia ini banyak agama dan keyakinan. Apakah Pancasila bisa menggantikan agama Kristen, agama Islam? Tidak. Berbeda keyakinan bagi setiap diri manusia dalam lingkup sebuah habitat agama, misalkan disebutnya, itu mereka berjalan dengan keyakinannya, bagaimana berbuat kebaikan dan sebagainya. Tapi kalau bicara Pancasila adalah bagaimana kita bertetangga dengan orang Madura, bertetangga dengan orang Papua, itu saudara-saudara kita semua. Nah, pola ini yang sebenarnya harus, ya, di packaging, dirasionalisasi, masuk ke dalam skema tatanan hukum di Republik kita. Pada konteks sebelumnya, seorang hakim Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa MK menguji undang-undang tidak hanya terhadap Undang-Undang Dasar 1945, tapi juga terhadap Pancasila.
Apa itu memang benar demikian, Bang? Dalam kerangka ya adik-adik kita kemarin itu mengajukan judicial review itu sebenarnya adalah mempertanyakan tentang eksistensi, ya, dinyatakan bahwa Pancasila adalah sumber dari segala sumber hukum, ya. Tetapi kenapa tidak ditempatkan sebagai hierarki tertinggi? Sebenarnya intinya itu tadi, bahwa MK itu dari Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa batu uji daripada pengujian judicial review atau uji material terhadap undang-undang tersebut, ya kalau nggak salah tepatnya itu Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 ya, tentang tata urutan perundang-undangan. Nah ini yang diuji oleh adik-adik kita. Ya. Jadi batu uji daripada yang diuji tadi itu adalah Undang-Undang Dasar 1945. Tetapi makna daripada bahasa Hakim MK yang menyatakan bahwa Pancasila juga sebagai batu uji, saya belum melihat sarana mana yang digunakan. Karena Pancasila itu sudah diletakkan sebagai 4 pilar yang sejajar dengan Undang-Undang Dasar 1945. Artinya bahwa di dalam konstitusi kita itu disebutnya Undang-Undang Dasar 45, ya. Jadi 4 pilar ini di sini saya melihat ada satu pemikiran, gagasan kenapa dibuat 4 pilar. Satu pilarnya adalah Pancasila. Pancasila adalah sebagai ideologi, tidak sebagai hukum. Gitu loh. Nah, kalau dinyatakan batu ujinya adalah Pancasila oleh Hakim MK, maka dapat saya maksudkan, saya dapat memaknai maksud tadi itu adalah bahwa Pancasila yang terletak dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Tetapi seberapa besar nilai kooptasinya sebagai batu uji? Umumnya undang-undang itu yang akan dijadikan batu uji itu adalah Undang-Undang Dasar 1945 yang di judicial review tadi. Ya. Ada beberapa pengajuan judicial review tentang Pilpres dan sebagainya kemarin itu saya juga tahu bahwa batu ujinya adalah Pancasila. Ya. Sudah jelas karena batu ujinya itu adalah Pancasila, karena Pancasila tidak sebagai bagian daripada tatanan hukum, maka judicial review itu ditolak. Tetapi kalau itu masuk ke dalam bagian hukum di mana itu adalah pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, pasal mana dalam batang tubuh itu akan ditunjuk menjadi rujukan batu uji, kembali lagi kepada batang tubuh, kembali lagi kepada Undang-Undang Dasar 1945 batu ujinya. Gitu. Jadi bukan kepada Pancasila. Kalau kita sama-sama artikan bahwa Pancasila itu 4 pilar, Undang-Undang Dasar 45 berada dalam sejajar dengan Pancasila, Undang-Undang Dasar 45 sebagai konstitusi, ya. Pancasila sebagai ideologi, ya, filsafat kita. Nah, filsafat kita ini adalah berbentuk meta-teori, tidak dalam bentuk theoretical. Ya, kita masukkan Pancasila itu sebagai bagian daripada epistemologis, aksiologis. Jadi hal-hal yang sejarah, hal-hal yang filosofis itu masuk jadi bagian bahwa dasarnya dikumandangkan Pancasila sebagai dasar negara kita, sebagai pandangan hidup, sebagai sumber dari segala sumber hukum. Artinya apa? Bahwa dalam konteks metateori itu sehingga para ahli kita, baik itu akademis maupun praktisi, itu sangat berkesulitan memasukkan metateori ini menjadi sebuah teori, ya, sehingga tatanan hukum pun juga sulit masuk ke sana. Walaupun ada satu basa-basi saya menyebutkan dalam quote-unquote bahwa Pancasila masuk ke dalam preambul di dalam Undang-Undang Dasar 1945. Sudah ada bagiannya di situ. Pancasila yang berlaku bagi hukum, sedangkan Pancasila sebagai ideologi. Tetapi mana yang memiliki secara saken itu benar-benar bahwa mutlak Pancasila itu sebagai tatanan hukum, bagian dari tatanan hukum. Nah, penempatan inilah yang diperlukan, satu pengembangan pemikiran-pemikiran secara rasional, bahwa setiap negara itu mencari cara bagaimana sehingga negara itu makmur dan pembangunannya sukses. Ya tentu dia harus kembali kepada kuda-kudanya. Di mana letak dasar kuda-kudanya? Adanya yaitu dalam tatanan hukumnya. Nah, Indonesia sebenarnya tidak sangat sulit karena secara ontologis, aksiologis, epistemologis semuanya itu masuk. Ya, sangat bermanfaat bahwa Pancasila sudah nyatakan aku Pancasila. Itu semua kan sudah manfaat yang besar. Kenapa tidak masukkan ke dalam tatanan hukum Indonesia, bahkan bisa menjadi batu uji? Nah, maka ada satu proses pembaharuan di situ. Ya, artinya
apakah kalau di Undang-Undang Dasar 1945 itu terdapat di preambul, apakah ada bagian lagi yang di atasnya dapat meletakkan Pancasila mutlak, ya? Apakah itu melalui kulit garis-garis besar haluan negara dan sebagainya? Itu sudah dalam pemikiran dan gagasan saya dalam penelitian saya. Tapi sekali lagi, daya upaya ini tentu adalah bagaimana kita menyerap, ya, menyerap apa yang menjadi satu kepentingan-kepentingan dan realitas-realitas yang terjadi di kondisi terakhir, terkini maupun yang terdahulu. Nah, ini yang akan menjadi satu bahan dan bahasan kita bahwa perlunya Pancasila ditempatkan sebagai bagian daripada tatanan hukum di Republik ini. Baik Bang Bob, pada konten sebelumnya banyak sekali nih pertanyaan menarik dari teman-teman di rumah. Yang pertama, apa untungnya bagi rakyat Indonesia apabila Pancasila menjadi hierarki tertinggi? Ya, keuntungan yang paling hebat itu yang paling dirasakan oleh Pancasila bila mana masuk ke dalam hierarki tertinggi di Republik Indonesia ini, yang diuntungkan tuh rakyat. Kita harus memaknai Pancasila terlebih dahulu, karena Pancasila itu adalah dasar hati nurani yang digali oleh para founding fathers kita, itu dari ujung Aceh sampai dengan ujung Papua, itu merasakan hal-hal yang ada termaktub dalam Pancasila. Bahwa Pancasila itu adalah pernyataan dan permohonan, doa, ya, yang diminta oleh rakyat Indonesia. Bukan doa yang diminta oleh pemerintah. Pemerintah ini kan penyelenggara, ya kan? Bahwa sebuah negara disebut sebagai organisasi negara itu kan memiliki sebuah sistem dan ideologi. Nah, filsafatnya di mana? Di Pancasila sudah ada di Indonesia ini. Maka ketika filsafat itu masuk ke dalam kandungan hukum yang mengatur tentang perkebunan, tentang pertetanggaan, tentang bikin kakak dan sebagainya. Kalau ada pertanyaan rakyat mana yang diuntungkan kalau Pancasila masuk ke dalam tatanan itu tadi, dalam tatanan hukum di Indonesia, ya seluruh rakyat Indonesia, seluruh umat beragama di Indonesia ini itu diuntungkan. Bahkan di mana Islam juga ada beberapa syariahnya itu tentang hukum yang harus diterapkan bagi umat Islam. Ya, pada saat dulu yang meminta dalam Piagam Jakarta itu untuk memasukkan hal tersebut, tetapi akhirnya menjadi satu konklusi dan satu permisif dan satu kemauan karena rasa nasionalisme para ulama-ulama kita masa lalu mau mengesampingkan terhadap Piagam Jakarta dan cukup dengan adanya ketuhanan yang Maha Esa. Kenapa? Dalam hal itu, dalam sejarah, dalam senyatanya bahwa kewarisan, pernikahan, hibah, wakaf yang terkait dengan harta kekayaan dan sebagainya itu ada dalam hukum Islam, dan kita sudah ada lembaga peradilan agama Islam, dan itu sesuai dengan Pancasila. Jadi saya kira sangat bermanfaat bagi seluruh rakyat Indonesia, dan akhirnya akan tanggal dan akan keluarnya undang-undang yang tidak sesuai dengan Pancasila. Maka ketika keluar dan masuknya undang-undang yang sesuai dengan Pancasila itu adalah undang-undang yang sesuai yang diharapkan oleh seluruh rakyat Indonesia, yang tadi saya katakan bahwa Pancasila itu adalah komitmen rakyat, keinginan rakyat. Pancasila itu, karena itu adalah perasaannya rakyat. Jadi kalau kita ada 5 orang, ada 6 orang, kami punya perasaan begini. Nah, itu disampaikan seluruh rakyat Indonesia punya perasaan yang sama. Kenapa? The founding father kita, khususnya Bung Karno, menyatakan bahwa ini adalah yang digali daripada keadaan keberadaan, ya, seluruh pemikiran rakyat Indonesia. Itu dia ada di dalam Pancasila. Maka kalau Pancasila itu masuk menjadi bagian hukum atau menjadi sumber hukum betul-betul di Republik ini yang dapat mengkooptasi dan memiliki kekuatan imperatif, sangat diuntungkan rakyat Indonesia. Karena apa? Negara Indonesia akan maju dan besar. Yang pertanyaan kedua, apa jaminannya jika Pancasila sebagai hierarki tertinggi, maka tidak ada penyelewengan terhadap aturan hukum yang ada, Bang? Kalau saya bisa menyatakan behind it of representation, artinya adalah bukan masyarakat itu kan perlu Pancasila, perlu adanya satu kesatuan dalam bentuk Pancasila, sehingga ketika Pancasila itu dimasukkan sebagai representasi kepentingan rakyat di situ, maka setelah dia duduk, artinya Pancasila masuk ke dalam bagian tatanan hukum di Republik Indonesia ini, apalagi sebagai hierarki tertinggi yang mengkooptasi bagian hukum yang lainnya di bawah-bawahnya, maka yang mengawal nanti perkehidupan kita itu adalah sistem hukum Pancasila tadi, gitu loh.
Jadi yang perlu kita kawal sekarang ini adalah apa? Bagaimana menempatkan Pancasila sebagai hierarki tertinggi. Ketika dia sudah menjadi satu hierarki tertinggi, cukup karena representasi kita sudah ada. Jadi sudah keberadaannya sudah jelas. Artinya apa? Maka kemerdekaan rakyat Indonesia itu menjadi hati kita. Karena apa? Apa yang diungkapkan pada setiap insan di Republik ini semua sudah dititipkan di Pancasila dalam tatanan hukum kita ini. Siapapun presidennya, siapapun menterinya, siapapun jaksa agungnya, siapapun kapolrinya, tatanan hukum Pancasila di atas sudah merupakan representatif, the power. Oke Bang Bob, sebelum kita tutup, saya mau minta closing statement dari Abang. Bahwa perjalanan bangsa kita, negara Republik Indonesia yang tercinta ini, tidak terlepas daripada apa yang telah dicita-citakan oleh para founding father, para pejuang kita, para pendahulu kita, baik itu yang masih bersifat Nusantara dengan segala kerajaan-kerajaan yang sudah berjaya dan didaya di Republik ini, sampai dengan adanya satu gradasi kemerdekaan Republik Indonesia tahun 1945, sampai adanya Orde Lama, sampai adanya Orde Baru, dan sampai adanya era reformasi yang sampai hari ini kita belum tahu berada di titik mana. Maka harus kita yakini terlebih dahulu bagi kita dan generasi penerus ke depan, ya. Mari ya, kita mulai meneliti lagi kembali perjalanan sejarah tersebut, bukan sebagai kenangan atau memorial yang sehingga mempengaruhi kehidupan kita dalam berbangsa dan bernegara, tetapi kita harus mencari nilai hakiki bagaimana Indonesia ini menjadi sebuah negara. Maka apa yang menjadi satu harapan-harapan tersebut, baik daripada pra sebelum kemerdekaan maupun setelah pasca kemerdekaan, bahwa rakyat Indonesia mengidam-idamkan Indonesia yang sejahtera dan hebat di mata dunia internasional. Hal ini tidak terlepas daripada bagaimana sistem kita, cara bernegara kita. Ya, maka Pancasila harus betul-betul dapat mengawal, mengayomi keberadaan sistem tatanan hukum kita dari Republik ini. Untuk menempatkan itu tadi, tentunya harus diletakkan sebagai hierarki tertinggi. Lepaskan dendam kesumat Orde Lama, lepaskan dendam kesumat Orde Baru. Republik ini tidak hanya diisi oleh orang-orang masa lalu, walaupun beliau-beliau tersebut hari ini dapat menjadi satu kedudukan tokoh penting, tapi jangan lupa bahwa rakyat Indonesia yang terus berkembang sampai dengan generasi anak cucu dan seterusnya tidak ingin masuk ke dalam bagian daripada dendam kesumat Orde Lama, Orde Baru. Maka sempurnakan reformasi ini, kembalikan kepada reformasi, reformat, kembali kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Pancasila sebagai filosofis Republik Indonesia, filsafat Indonesia, tidak terlepas daripada konstitusi Undang-Undang Dasar 1945. Untuk tidak terlepasnya antara filsafat dan konstitusi tadi itu, letakkan Pancasila sebagai tatanan hukum di Republik Indonesia tercinta ini, sehingga konstitusi yang akan menelurkan perundang-undangan, sistem kehidupan dan kebangsaan kita ini tidak terlepas daripada wujud apa yang menjadi cita-cita para pendahulu kita, dan juga para yang sebelum masa kemerdekaan kita mengalami masa kejayaan-kejayaan di Republik kita ini. Terima kasih.
legenda. Seperti hidup bersama cahaya, merasakan manfaat keberadaannya. Yang kupikir saat ini, ku rindu dengan sosok keberanianmu. Marahmu seperti gunung, banyak yang menunggu kisahmu. Bersama sang legenda, Banyak cerita tentang kita, berbagi ada kasih sayang, ada kebersamaan. bersama sang legenda. Seperti hidup bersama cahaya, merasakan manfaat keberadaannya. Bersama sang legenda, Banyak cerita tentang kita, berbagi ada kasih sayang, ada kebersamaan. bersama sang legenda. Seperti hidup bersama cahaya, merasakan manfaat keberadaannya. Good job. Yuk. Udah. Nah, Kesana lagi gua. ada